Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai 5 tanaman obat yang berbahaya. Apa aja tanaman obatnya? Ikutin terus videonya. Ini daftar tanaman yang akan kita bahas pada video ini. Makin penasaran kan? Yuk lihat pembahasan berikut ini. Tanaman yang pertama adalah tanaman biduri. Tanaman ini banyak ditemukan di daerah yang bermusim kemarau panjang. Bagian yang biasa digunakan adalah kulit akar, bunga, daun, dan getah. Masyarakat biasa menggunakan kulit akar biduri sebagai kolagoga, perangsang muntah, diuretik, antidot gigitan ular, dan antiskabies. Kalau getahnya biasa digunakan untuk menghentikan pendarahan dan sebagai antiinflamasi. Nah, kulit akarnya mengandung saponin, sapogenin, kalotropin, kalotoksin, buksarin, kalaktin, gigantin, dan harsa. Sedangkan getahnya mengandung racun jantung yang menyerupai digitalis. Dalam dosis berlebih, kulit akar akan merusak sel hepar, dan dalam dosis yang tinggi juga getahnya dapat menginduksi pendarahan pada daerah yang diberikan getah. Potensinya lebih kuat loh dari enzim tripsin dan papain. Tanaman yang kedua adalah Coptidis atau biasa dikenal dengan huang lian. Tanaman ini adalah obat tradisional Cina yang sudah banyak digunakan. Bagian tanaman yang sering digunakan adalah rimpang. Rimpang Coptidis ini biasa digunakan masyarakat untuk pengobatan disentri, aritmia, diabetes mellitus, dan peradangan. Rimpang Coptidis ini bersifat sitotoksik. Unsur toksiknya adalah alkaloid, terutama berberin. Kemudian tanaman yang ketiga yaitu tanaman heartbreak grass. Tanaman ini berasal dari Asia Tenggara yang banyak tumbuh di dataran tinggi. Semua bagian tanaman ini beracun, terutama bagian daun dan akarnya. Masyarakat menggunakannya sebagai pereda nyeri atau mengobati penyakit pada hewan. Kandungan utama tanaman ini adalah gelsemin, gelseferin, dan coumin. Senyawa alkaloid dari tanaman ini menunjukkan adanya aktivitas analgesik, antiinflamasi, dan menunjukkan efek antitumor. Selanjutnya, tanaman yang keempat, yaitu tanaman kratom. Bagian tanaman yang sering digunakan adalah daunnya. Daun kratom juga disebut sebagai daun surga asal Kalimantan. Masyarakat mengkonsumsi kratom sebagai pereda nyeri, seperti nyeri otot atau nyeri kepala, dan untuk mendapatkan efek euforia. Kratom mengandung lebih dari 40 jenis alkaloid, dan kandungan utamanya adalah mitraginin, yang efeknya lebih tinggi daripada morfin. Mengkonsumsi kratom pada dosis rendah dapat memberikan efek stimulan, dan pada dosis menengah hingga tinggi dapat memberikan efek seperti opiat. Penggunaan kratom dalam waktu lama dapat mengakibatkan berat badan turun, hilangnya gairah seksual, adiktif, dan terjadinya hiperpigmentasi. Gejala overdosis daripada kratom adalah kejang, paranoid, halusinasi, dan bisa menyebabkan kematian. Tanaman yang terakhir adalah delima atau pomegranate. Percobaan pada hewan pemberian alkaloid dosis sangat besar dari kulit batang delima dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan kematian. Kulit batang delima digunakan untuk pengobatan parasit usus seperti cacing pita. Peleetrin adalah alkaloid dari kulit batang delima yang aktif melawan cacing pita. Ekstrak cair dari kulit batang delima menghambat pertumbuhan cacing seperti cacing Ascaris gali, lumbricoides. Apabila manusia menelan lebih dari 80 gram kulit batang delima, menyebabkan demam, muntah darah, pusing, tremor, hingga kolaps. Cara aman memanfaatkan tanaman obat yaitu dengan kenali tanamannya, ketahui kegunaannya, tanyakan atau konsultasikan pada apoteker. Berikut ini adalah referensi yang digunakan pada video ini.
Terima kasih udah nonton. Bye-bye.